semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dunia kaget, KTT G20 Bali dibekali pasukan hantu laut Kopaska demi jaga sistem keamanan yang ketat. Jadi ini forum KTT G20 di Bali ini memang diberikan pengamanan yang sangat ketat gitu ya. Memang sangat dijaga lah gitu. Oke. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Sehingga menjadi pasukan yang benar-benar bisa dibanggakan dan mampu untuk melaksanakan tugasnya yang diembankan kepada mereka. Ingat bahwa satu tim mereka 7 orang bisa menghancurkan kekuatan yang sangat besar. Gitu ya, Halo geng! yang menjaga. Halo geng! Halo geng! KTT G20 Bali sebagai pertemuan para pemimpin negara maju, maka sudah dipastikan akan banyak kepala negara maupun pemerintahan yang direncanakan turut hadir. Tak heran jika TNI AD terjunkan beberapa pasukan elit. Yang menarik, salah satu pasukan elit itu paling ditakuti dunia. Dan berikut ini sudut pandang akan mengulasnya secara eksklusif. Wajah TNI pada saat pengamanan G20 ada pada rekan-rekan sekalian. Jadi saya benar-benar titip kepada semuanya untuk membawa diri yang sebaik-baiknya. Membawa diri sebaik-baiknya, menjaga keamanan lah. Konferensi tingkat tinggi ya, atau KTT G20 akan diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022. Sebagai tuan rumah, Indonesia memilih Bali sebagai lokasi pelaksanaan KTT G20. Menjelang pelaksanaannya, rasanya akan kurang lengkap tanpa membahas hajatan besar yang satu ini. Para delegasi KTT G20 rencananya akan mulai tiba di Bali pada 13 November mendatang. Menurut rencana, ada 3 pasukan khusus TNI yang siap mengamankan KTT G20 di Bali. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut 3 pasukan khusus akan dikerahkan untuk amankan hajatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Pasukan tersebut berasal dari 3 kesatuan berbeda, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Yang menarik, salah satu pasukan elit itu paling ditakuti dunia, yaitu Kopaska, menjadi salah satu bagian dari pengamanan KTT G20 di Bali. Tim ini diskenariokan melaksanakan pengejaran terhadap hadirnya kapal yang diindikasikan akan menimbulkan gangguan keamanan. Komandan pasukan Katak atau Kopaska merupakan salah satu satuan tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan ini adalah bagian dari TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan Indonesia. Lalu, apa tugas Kopaska dan bagaimana sejarahnya? Kopaska didirikan oleh Presiden Soekarno dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri atau Kepala Staf Angkatan Laut pada 31 Maret 1962. Namun gagasan pembentukan pasukan ini telah ada sejak zaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Semboyan Kopaska adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Korps ini dibentuk untuk membantu pemerintah Indonesia dalam penyelesaian masalah Irian Barat, tepatnya menjelang operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI yang dipimpin Menteri Panglima Angkatan Laut Raden Edi Martadinata mengadakan latihan khusus secara diam-diam. Hanya ada 12 orang yang lulus tes dan mengikuti pelatihan tersebut. Pada puncak latihan tertutup ini, tepatnya tanggal 31 Maret 1962, di halaman kolam renang Senayan, Jakarta, pasukan Katak resmi didirikan. Letkol Laut O.P. Kusno ditunjuk menjadi komandan pertama Kopaska. Selain Trikora, dalam perjalanannya, Kopaska juga terlibat dalam berbagai operasi militer dan misi intelijen penting. Tugas utama Kopaska yakni peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Lalu penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, torpedo berjiwa atau kamikaze, dan anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Jika tidak sedang bertugas dalam suatu operasi, tim-tim detasemen Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan berbagai misi yang sangat berat dan berbahaya ini, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk prajurit berkualifikasi Kopaska juga berat dan menantang. Maka tidak heran jika pasukan ini ditugaskan untuk menyambut pemimpin dunia di Bali. Apalagi 2 kepala negara Rusia dan Ukraina yang sedang konflik juga akan hadir di acara tersebut. Ketegangan ini dikhawatirkan tetap dibawa dalam suasana pertemuan G20. Apalagi peran Indonesia sebagai tuan rumah dan Pak Jokowi sebagai presidensi G20, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa keamanan khususnya para delegasi tetap terjaga. Jangan sampai konflik Rusia-Ukraina justru membuat suasana pertemuan G20 menjadi panas
atau bahkan disisipi kepentingan terselubung. Dengan demikian, Panglima Andika menyiapkan pasukan khusus yang bakal diturunkan pada KTT G20 mendatang. Tak hanya sekali melakukan latihan. Namun begitu, pihaknya tidak mau mengambil resiko dan memilih menggelar latihan puncak agar pasukan paham dengan tugas masing-masing. Mantan Kasat tersebut menugaskan para pasukan untuk langsung terjun ke lapangan agar mengenali tanggung jawab masing-masing. Mereka pun bakal melakukan survei secara detail di setiap venue yang akan digunakan saat KTT G20. Sebelumnya, Andika menyebut TNI sudah mempersiapkan alutsista demi pengamanan KTT G20, termasuk kendaraan lapis baja dan kapal perang yang akan diparkir di Kempinski Hotel Nusa Dua, Badung, Bali. Adapun puncak KTT G20 Bali akan berlangsung pada 15 hingga 16 November 2022. Sebanyak 18.000 pasukan TNI, Polri, dan unsur lainnya disiapkan untuk melakukan pengamanan KTT G20. Tentu, sebagai negara yang dipilih menjadi penyelenggara G20 atau presidensi G20, pasti rasa di hati sangat bangga dan bahagia. Banyak kepala negara akan datang ke Pulau Dewata untuk mengikuti acara bergengsi tersebut. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini sistem keamanan yang akan dilaksanakan gitu ya sempena forum G20 KTT G20 di Bali, Indonesia ini memang diberikan pengamanan yang sangat ketat. Ini akan dikawal 3 pasukan ya, 3 pasukan khusus TNI ini. Ini semua pasukan-pasukan elit, salah satunya itu adalah Kopaska. Ini pasukan hantu laut ini Kopaska, bukan main-main ya, dia punya pengamanannya, pengawalan memang mendapat pengawalan daripada pasukan-pasukan khusus ini, pasukan elit ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.